Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan treatment akuntansi terkait akun investasi untuk sekuritas utang ya. Tapi menggunakan fair value, di mana untuk fair value sendiri instrumennya adalah held for collection and selling dan juga trading securities. Kita mulai dengan HFCS dulu. Tentu saja pada tanggal pelaporan, each reporting date itu nanti harus ada penyesuaian. Ya, harus ada penyesuaian antara nilai yang tercatat atau carrying amount dengan fair value saat periode pelaporan. Baik, kita lanjutkan dengan langsung ilustrasinya saja. Di sini ada contoh soal, ada investor, dia beli investasi sekuritas utang, HFCS kategorinya, 10% stated rate-nya, kemudian 5 tahun, tetapi bunganya diterima per semester, sehingga N-nya nanti 10. Kemudian yield-nya atau market rate-nya adalah 8% per tahun. Sehingga di sini present value-nya atau nilai wajar pada saat pembelian instrumen tersebut adalah 108.111. Semoga kalian masih hafal nih ya, 108.111 ini dapat dari mana? Tentunya dari present value, yang pertama komponen principal dan yang kedua adalah komponen bunganya. Principal tentu saja nanti faktornya ambil dari single sum, N-nya 10, I-nya pakai yield. Kemudian interest-nya juga sama. Interest-nya kan tiap tahunnya dapat interest-nya adalah 100.000 dikalikan dengan stated rate. Tapi jangan lupa, nanti harus dibagi 2. Oke. Baiklah, kita sudah dapatkan debt investment-nya adalah 108.111. Jadi entry adalah debt investment pada cash. Kemudian di sini cash receive-nya itu adalah 500 ya. Sorry, 5.000. 5.000 ini dapatnya dari 100.000 dikalikan dengan stated rate dikali 6/12 karena per semester. Akan sama pembayaran bunga pertama sampai dengan ke 10, yaitu 5.000. Kemudian ini akan sama ya, dapatnya dari sini. Kemudian interest revenue-nya dapat dari sini, poin B, yaitu carrying amount periode sebelumnya dikali dengan yield-nya 8% dikalikan 6/12. Sehingga premium amortisasi di sini kita lihat akan berfungsi mengurangi carrying amount. Dari 108 nanti kan akan berkurang ke poin 100.000 pada akhir jatuh tempo. Kenapa? Ya karena kita lakukan amortisasi ini. Sifat premium amortisasi adalah mengurangi carrying amount. Coba lagi. Untuk pembayaran bunga yang kedua. Cash receive-nya sama, 5.000. Dapatnya dari sini lagi. Tetapi interest revenue-nya, kita lihat, 4.297 itu dapatnya dari 107, sorry ke sini, 107.435 nanti dikalikan dengan yield-nya, jangan lupa dikali 6/12. Sehingga nanti premium amortisasinya diselisihkan antara cash receive dengan interest revenue. Oke, dapatnya 703 sehingga carrying amount-nya menjadi turun lagi nih dari 107.435 menjadi 106.732. Nanti kalian lanjutkan ya sampai dengan jatuh tempo. Interest revenue-nya intinya adalah carrying amount periode sebelumnya
interest revenue yang mau kalian cari di periode tertentu, dilihat carrying amount periode sebelumnya, dikali dengan yield-nya, dikali 6/12. Karena ini 6/12. Semi-annually. Oke, baik. Kita lanjut. Jurnal entry yang pertama sudah untuk membeli sekuritasnya. Sekarang untuk mengakui interest, untuk mengakui pendapatan pertama kali. Cash-nya di debit 5.000, debt investment-nya dapat dari amortisasi ini 676, ada di kredit, interest revenue-nya adalah 4.324. Semuanya ambil dari sini. Sudah di 2019 kita juga perlu membuat akrual karena asumsikannya Desember 31 2019 kita harus membuat laporan keuangannya. Sehingga kita harus mengakru pendapatan bunga di 1 Januari 2020. Di sini ya. Mengakru bunganya pada 31 Desember 2019, tapi atas angka yang 1 Januari 2020. Sehingga interest receivable-nya adalah 5.000, debt investment-nya adalah 703, interest revenue-nya adalah 4.297. Nanti pada saat dibayar, 1 Januari, berarti interest receivable-nya harus dikredit cash pada interest receivable 5.000. Sehingga untuk 2019 interest revenue-nya adalah 8.621. Yang pertama, dari penerimaan bunga yang pertama, dan yang kedua dari akrual bunga. Oke, akrual bunga yang periode 1 Januari 2020. Baik, saya lanjut. Karena kita menggunakan fair value, maka pada saat 31 Desember nih, pada saat tanggal pelaporan, kita harus mencari harga wajar bonds yang kita investasikan berapa. Ternyata asumsinya adalah 105. Berarti kita harus melakukan penyesuaian. Kenapa? Karena di buku kita, bonds kita adalah 106.000. Yang tadi sudah kita lakukan 3 penjurnalan, carrying amount bonds kita adalah 106.732. Sehingga harus turun nih. Awalnya adalah kalau kita bikin T account-nya ya, coba bikin T account-nya. Di sini awalnya adalah 106.732. Kemudian nanti harus turun, sorry, harus di debit ya. Jadi di sini investasinya kan ada di debit nih. 106.732. Kemudian menurut fair value harus 105. Angkanya harus turun dong. Sehingga harus ada penyesuaian di sisi kredit. Berapa penyesuaiannya ini? Gitu, yang ini. Sorry. Fair value adjustment 1.732. Jadi ini adalah investment kita nih. Investment kita dari 106.732 mau kita turunkan jadi 105. Sehingga penyesuaiannya berapa? Penyesuaiannya harus kita turunkan
senilai atau sejumlah 1.732. Harus ada di kredit. Tetapi tidak pakai akun debt investment. Pakainya fair value adjustment. Di mana fair value adjustment sebenarnya sub akunnya dari investasi. Hanya saja dia khusus untuk membukukan adjustment atas nilai wajar gitu. Dia sebenarnya akun investasi hanya sub akun saja. Fair value adjustment bersifat di kredit 1.732 sehingga kalau jurnal ini kita bukukan nilai investasi kita sudah sesuai dengan harga wajarnya. Oke. Jadi jurnal untuk penyesuaiannya adalah unrealized holding gain or loss-nya 1.732. Ingat, dia masuknya OCI, Other Comprehensive Income, yaitu bagian dari ekuitas, dan fair value adjustment-nya yaitu merupakan sub akun investasi, kita kreditkan 1.732. Oke. Kalau tadi contohnya adalah di satu investasi. Jadi kalau misalkan portfolio atau kita membeli sekuritasnya lebih dari satu, itu bagaimana? Jadi ini dicontohkan. Sama-sama surat utang ya, bonds. Ada satu investasinya Watson dan Anacom. Di sini Watson-nya adalah 93.000 dan Anacom-nya amortized cost-nya adalah 200.000. Ternyata pada 2019 nilai fair value-nya adalah 284.000. Berarti investasi kita lebih rendah ya di nilai pasar sehingga nanti fair value adjustment-nya harusnya ada di kredit. Ya dong, karena investasi kita mau kita turunkan. Sehingga kita harus buat unrealized gain or loss-nya senilai 9.537 pada fair value adjustment 9.537. Oke. Oh ya, bagaimana jika pada Juli tanggal 1, 2020, kalau tadi kan kita membuatnya pada Desember 31, 2019. Kita masuk ke 2020 nih, Juli tanggal 1. Ternyata investasi kita Watson Bonds itu kita jual. Amortized cost-nya ini sayang sekali ya, tidak ada contoh tabel amortisasinya. Yang pasti, amortized cost-nya sebenarnya kita harus selalu membuat carrying amount. Jadi dari tabel amortisasi, kita asumsikan pada 1 Juli nilainya adalah 94.214. Tetapi nanti untuk kalian pengerjaan soal ataupun nanti pada saat praktik kerja gitu, amortized cost di sini adalah carrying amount. Carrying amount ya kalian lihat dari schedule amortisasinya. Ternyata pada Juli 94.214. Ternyata dijual pada harga 90.000. Jadi kita punya carrying amount 94.000 tapi dijual 90.000. Berarti ada kerugian. Selisihnya nih 4.214. Oke, baik. Saya clear dulu. Oke, kita membuat journal entry. Cash-nya tentu saja di debit 90.000 karena kita menjual investasi kita. Kita bukukan juga loss on sale investment 4.214
dan debt investment 94.214. Seperti ini ya. Yang paling pasti pada saat penjualan nih kita harus bandingkan gitu antara carrying amount-nya dengan selling price-nya. Apakah loss atau gain. Oke, ini tambahannya berarti perusahaan tinggal mempunyai satu nih. Satu sekuritas, jadinya single. Bukan portfolio lagi ya, karena dia tinggal satu sekuritasnya Anakom. Kita asumsikan juga amortize cost-nya di sini Anakom adalah 200.000. Harusnya nanti 200.000-nya kita ambil juga nih dari tabel amortisasi. Tapi ini kita asumsikan sama 200.000. Kenapa? 200.000 2019 juga 200.000. Kemudian 2020 juga angkanya nggak bergerak. Carrying amount-nya tetap 200.000. Kita asumsikan ini diterbitkan pada nilai par. Gitu. Ternyata fair value-nya adalah 195.000. Sehingga nanti perusahaan harus mencatat loss sebesar 5.000 nih. Sebesar 5.000. Jadi seperti ini. Fair value adjustment-nya itu nantinya harus ada di kredit. Karena negatif kan 5.000. Tapi awalnya kita sudah membukukan 9.537 pada periode sebelumnya, pada penjelasan sebelumnya kita sudah membukukan fair value adjustment udah ada di kredit nih 9.537. Sehingga gimana? Dari angka kerugiannya 9.000 sekarang mengecil, angka kerugiannya jadi 5.000 saja. Sehingga harus ada sesuatu yang kita debitkan dong di sini 4.537. Ingat fair value adjustment itu tidak ditutup ya, dia akun real. Sehingga kita harus selalu lihat dulunya punya saldo berapa sih, punya beginning balance berapa. Gitu. Itu memudahkan kita untuk menjurnal penyesuaian harga wajar, nilai wajarnya. Oke, baiklah, berarti pada 31 Desember 2020, perusahaan akan membukukan fair value adjustment 4.537 pada unrealized holding gain or loss equity 4.537. Kenapa fair value adjustment-nya didebitin? Tadi sudah saya jelaskan, karena awalnya kita ruginya gede banget, 9.000. Sekarang rugi kita turun, jadi 5.000 saja. Jadi fair value adjustment-nya harus kita debitkan. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga membantu pemahaman kalian yang sedang belajar mengenai investasi untuk sekuritas utang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.